Halo pendengar sekalian, jumpa lagi dengan saya, Riris Permatasari, yang akan membawakan cerita dari novel berjudul Semoga Bunda Disayang Allah, karya Tereli. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Stay tune! Epilog. Malam itu, Senin 21 Mei. 5 hari sejak festival kembang api yang meriah. Gerimis membasuh kota. Sebenarnya, bulan-bulan ini sudah masuk musim kemarau. Tapi 1-2 kali hujan masih singgah mengirim kebaikan langit, membuat udara terasa sejuk dan menyenangkan. Bunda menemani Melati tidur, bercerita. Bunda memang belum jago mendongeng seperti Karang, tapi ia sekarang sudah punya puluhan koleksi buku dongeng. Tangan Melati terjulur, menyentuh bibir Bunda, menggerung pelan, mendengarkan. 1-2 ia bertanya, memotong. Bunda tersenyum menjelaskan, melanjutkan cerita lagi, terpotong lagi. Kanak-kanak itu selalu antusias mendengar cerita. Meski sekarang ia sebenarnya baru menebak-nebak maksud getar suara Bunda. Baru 5 tahun lagi, ia utuh mengerti ribuan kata-kata dengan menyentuh bibir lawan bicaranya. Malam yang larut membuatnya mengantuk. Melati menguap lebar. Bunda terus bercerita sambil menatap lembut wajah menggemaskan putrinya. Bundar, pipi tembam, rambut ikalnya luruh di dahi. Mata hitam biji buah lecinya redup. Sekali terpejam, sekali terbuka. 5 hari terakhir banyak sekali kejadian seru yang dialami putri cantiknya. Bunda tersenyum. Persis ketika semua sibuk naik mobil, bersiap pulang dari festival kembang api 5 hari lalu. Saat itulah ia baru menyadari Melati sudah hilang di sampingnya. Padahal beberapa detik lalu masih sibuk menggerung, bersenandung. Membuat rusuh satu pelabuhan, semua ikutan mencari Melati. Petugas keamanan juga dilibatkan. Bunda panik sekali, berseru-seru, menangis tertahan. Bagaimanalah kalau putrinya kenapa-kenapa di tengah keramaian? Bagaimanalah kalau ia tidak sengaja terjatuh di dermaga, terjepit apalah, tertimpa apalah? Tenang Nyonya, anak itu bahkan bisa menaklukkan seluruh kota. Ia akan baik-baik saja. Karang mencengkram tangannya, mencoba menenangkan. Tapi bagaimanalah ia akan tenang? Hanya Karang, ia, suaminya, Salamah, dan anggota keluarga mereka yang tahu cara berkomunikasi dengan Melati. Bagaimana kalau malam itu hilangnya Melati membuat sisa festival kembang api jadi terganggu. Seluruh pelabuhan diperiksa ramai-ramai. Menjelang subuh, ketika semua sudah lelah mencari, ketika petugas keamanan bersiap mengerahkan anggotanya lebih banyak, Bunda yang tertatih dibimbing Karang dan Tuan Haka akhirnya menemukan kanak-kanak itu. Lihatlah, gadis kecil itu sedang sumringah
tertawa lebar, berdiri di antara nelayan yang baru pulang dari melaut di pelelangan ikan. "Woi, ada hiu!" Terdengar teriakan kencang, antusias. Nelayan-nelayan lain segera merapat, mendekat ingin tahu. Selalu menarik melihat ada yang pulang membawa hiu. Melati sudah menyeruak di tengah-tengahnya. Tertawa-tawa sok tahu memeluk ikan hiu itu yang besar sekali. Menggerung. Mata hitam biji buah lecinya berputar-putar, membuat nelayan-nelayan di sekitarnya bingung. Siapa pula anak kecil bersweter biru ini? Tiba-tiba menyibak orang-orang, sok penting menarik-narik ikan hiu itu. Bunda berlarian melihat putrinya, menangis memeluk Melati. Gadis kecil itu malah menggerung rileks. "Bunda, ada ikan besar banget." Tertawa lebar. Bunda tersenyum mengenang kejadian 5 hari lalu itu. Sejenak terhenti dongengnya, menatap lembut wajah Melati. Membelai rambut ikal mengombak putri semata wayangnya. Mata Melati sudah semakin redup, lebih banyak terpejam dibandingkan terbukanya sekarang. Sebentar lagi ia akan tertidur. "Selamat tidur, mimpi yang indah sayang." Bunda berbisik pelan di telinga Melati, tersenyum. Mimpi indah seperti dongeng-dongeng yang pernah diceritakan Pak Guru Karang. Pernah? Pak Guru Karang. 2 hari lalu Melati merajuk. Benar-benar merajuk. Lebih besar dan lebih heboh dibandingkan sebelum ia tahu cara berkomunikasi. Membuat susah seluruh isi rumah. Penyebabnya sederhana saja. Karang memberitahu kalau ia akan kembali ke ibu kota bersama Kinasih. Ada banyak pekerjaan yang tertunda di sana. Ada banyak yang harus dia kerjakan di sana. Melati seketika berteriak-teriak marah. "Ah, Mah, Pak Guru Karang tidak boleh pergi, tidak boleh." Untuk pertama kalinya, Melati mengenal kosakata pergi. Dan itu langsung terasa menyakitkan. Tapi Karang harus pergi. Melati memang anak pertama yang ia tangani setelah kejadian 3 tahun lalu itu. Tapi jelas bukan anak terakhir yang berhak mendapatkan janji masa depan yang lebih baik. Karang memutuskan kembali ke ibu kota. Bunda bisa menjadi guru yang baik bagi Melati. Bunda akan belajar banyak. Bunda akan belajar banyak bersamaan dengan Melati belajar. Maka marah tak tertahankanlah kanak-kanak itu. Selama 2 hari merajuk tanpa henti. Menolak bicara dengan Karang, menolak bertemu, menolak makan, apa saja. Bahkan ia ikut membenci Kinasih saat gadis berkerudung itu pergi. Ia tak suka sendirian. Ia sudah bertahun-tahun mengerti bagaimana rasanya sendiri di dalam kamar kosong dan gelap itu. Saat ia tahu
Saat ia mengerti seseorang yang selalu amat ia hafal kehadirannya, seseorang yang membantu memberikan sejuta cahaya aurora, justru memutuskan pergi. Tuan Haka sampai perlu membujuk Karang, menjanjikan banyak hal, memohon. Sayang, keputusan itu sudah bulat. Karang harus pergi. Bunda bisa menerima situasinya. Meskipun ia sungguh berharap Karang akan selalu bersama Melati. Ia mengerti ada banyak anak-anak lain yang membutuhkan Karang. Bunda hanya bisa menatap sedih saat putrinya duduk memeluk lutut di bawah anak tangga Pualam sepanjang hari. Melati benar-benar keras kepala. Ia bahkan pura-pura tidak bisa bicara lagi dengan seluruh anggota keluarga selama 2 hari terakhir. Berteriak-teriak persis seperti sebelum ia tahu cara berkomunikasi. Tapi tadi sore, saat Karang bersiap dengan koper lusuh dan mesin ketik tuanya, saat Kinasih datang menjemput, saat mereka siap pergi menumpang kereta malam, entah mengapa gadis kecil itu berlari turun dari kamar birunya. Tersandung, jatuh berdebam, berdiri lagi. Berlarian mengejar Karang yang sudah bersiap menaiki mobil. Mengejar Karang yang tadi menelan ludah kecewa karena gadis kecil itu mengurung diri di kamar biru, menolak bertemu. Saat Karang sudah membuka pintu mobil, Melati menggerung, berteriak-teriak dari ruang tengah, menangis. Kanak-kanak itu menangis, memanggil, melangkah terhuyung. Kakinya tadi terkena anak tangga, sakit sekali. Berusaha mendekat, membuat semua kepala tertoleh. Bunda seketika menangis melihat putrinya. Tuan Haka mengusap-usap ujung matanya. Lihatlah, gadis kecil itu menggenggam erat-erat ayam kate putih Mang Jeje. Mulutnya menggerung-gerung. Tangannya bergerak-gerak membuat tanda. Pipinya basah. Mama. Karang jongkok, mencium kening Melati. Sore ini Melati ingin melepas ayam kate Mang Jeje sebagai simbol, sebagai wujud penghargaan. Ia benci sekali Karang pergi. Ia benci sekali. Tapi ia ingin melepas kepergian Karang dengan penuh pengharapan. Semoga perjalanan Pak Guru Karang baik-baik saja. Ia melepas seekor burung untuk Karang, meski tidak untuk Kinasih. Ia ingin melepas burung beneran awalnya, tapi di rumah kan tidak ada burung. Gadis kecil itu menangis, menjelaskan maksudnya patah-patah. Lantas sekejap, bergetar membuka tangannya, membiarkan ayam kate Mang Jeje terbang. Sebenarnya sih loncat. Karang mendekapnya, berbisik rasa terima kasih. Bunda menghela nafas pelan. 5 hari terakhir banyak sekali kejadian seru yang dialami putri semata wayangnya.
Bunda pelan menyelimuti Melati, mengecup lembut dahinya. Putrinya sudah jatuh tertidur, seperti malaikat kecil. Hari-hari terakhir, meski di sana-sini banyak hal mengharukan, membuat panik, tegang, susah, tapi semuanya berjalan penuh harapan dan janji masa depan yang lebih baik. Perubahan-perubahan. Bunda berjinjit turun dari ranjang, biar tidak berisik mengganggu tidur putrinya. Lantas beranjak, melangkah, meninggalkan Melati. "Bah," gadis kecil itu tiba-tiba menggerung pelan. Bunda menoleh. Bukankah Melati sudah tidur? Mata Melati terbuka lagi. Tangannya bergerak pelan. "Ada apa, sayang?" Bunda tersenyum, naik lagi ke atas tempat tidur. "Bah." "Iya, apa sayang?" Bunda menunggu. Ia tahu gerungan Melati barusan maksudnya adalah kata Bunda. Menatap tersenyum wajah Melati. "Mama, Mama." Melati menggerung pelan, nyengir, memperlihatkan gigi-gigi kelincinya. Bunda tertegun. 1 detik, 3 detik, 5 detik. Meski pelan, jika kalian tahu artinya, gerungan itu sungguh membuncah hati. Ya Allah, dulu ia selalu bermimpi putri sematawayangnya akan menyebutkan kalimat indah itu. Dulu ia bermimpi, bahkan ia kemudian malah membenci mimpi-mimpi itu, karena seluruh sisa pengharapan sepertinya akan berakhir sia-sia. Malam ini tidak lagi, sungguh tidak lagi. Bunda mendekap erat-erat tubuh malaikat kecilnya. Matanya berkaca-kaca menahan tangis. Sungguh, ia terharu sekali. Sungguh hatinya seperti mencair, merekahkan perasaan bahagia tiada tara. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Mungkin kami tidak akan pernah mengerti di mana letak keadilanmu dalam hidup. Karena mungkin kami terlalu bebal untuk mengerti, terlalu bodoh. Tapi kami tahu satu hal. Malam ini kami meyakini satu hal. Engkau sungguh termurah hati. Engkau sungguh Maha Pemurah atas seluruh hidup dan kehidupan. Lihatlah, kanak-kanak berumur 6 tahun, kanak-kanak yang buta, tuli, sekaligus bisu itu. Kanak-kanak yang seolah-olah dunia terputus darinya, baru saja mengatakan kalimat indah itu. Bunda, Met Bobo juga. Moga Bunda disayang Allah.